kita sedikit menyinggung bahwa yang akan kita pelajari adalah 4 juz ya, 4 juz, dan kita akan memulai di juz yang pertama. Nah, dalam juz yang pertama ini terdapat beberapa pelajaran dan kita akan memulai di ad-darsu al-awwal. Ad-darsu itu artinya pelajaran, al-awwalu artinya pertama. Artinya pelajaran kita adalah pelajaran yang pertama. Taib, ikhwani rahimakumullah. Dalam pelajaran yang pertama ini yang akan kita bahas adalah kata hada, kemudian ma hada, dan man hada. Kata hada, ma hada, dan man hada. Hada artinya apa? Ini, maaf ya, artinya ini. Nah, dia adalah, kalau kita kembali kepada pelajaran kita yang kemarin, dia termasuk benda tersebut, maka menggunakan kata hada. Begitu. Kemudian kalau lihat dari sisi jenisnya yang hada baitun. Nah, ini ya, budanya dekat.
Kemudian yang kedua, yang ditunjuk ini adalah benda yang mudzakkar. Pasti yang ditunjuk dari isim hadza ini bendanya mudzakkar. Mudzakkar itu jenis laki-laki. Nah sekarang kata benda itu kan ada yang hidup, ada yang mati. Ya. Ada kata hidup, ada yang mati. Kalau dalam bahasa Arab yang hidup itu disebut hakiki. Hakiki. Ya. Kalau yang mati disebut majazi. Contoh kalau yang hidup apa? Manusia. Terus hewan. Ya, itu yang hidup. Ya. Kemudian kalau yang mati selain dari itu, lampu, kemudian masjid, kemudian lantai. Kalau yang ada di sini papan tulis, kemudian spidol, kemudian meja. Ini semua disebut yang majazi. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Nah, gimana Ustaz cara mengetahui yang mudzakkar hakiki itu yang bagaimana? Ya kalau cara mengetahui yang mudzakkar hakiki ya tergantung jenis kelaminnya. Kalau manusia berarti laki-laki jenis kelaminnya sudah diketahui. Tapi untuk yang majazi, cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya dari kata tersebut. Secara umum, kita nggak usah bahas jauh-jauh. Secara umum, untuk mengetahui mana yang disebut mudzakkar ataupun laki-laki, ya, maka akhir katanya bukan huruf ta marbutah. Bukan ini. Jadi baitun ini akhir katanya huruf ta maftuhah, terbuka taknya. Maftuhah ini maftuhah artinya terbuka. Kalau marbutah artinya ini tertutup. Nah jadi kalau di akhir kata tersebut tidak diakhiri dengan huruf ta marbutah, maka dia adalah jenis isim mudzakkar. Sekali lagi saya katakan, jika akhir katanya bukan ta marbutah, maka dia jenis isim mudzakkar. Kalau benda itu benda mati, begitu. Paham sampai sini? Saya hanya berikan satu contoh, dan contoh ini pun ada di dalam buku. Artinya untuk menyocokkan bahwa ini yang dalam bahasa Arabnya adalah hadza, isim yang untuk menunjukkan suatu benda, maka dia pasti yang ditunjuk itu meliputi tiga hal ini. Isim yang ditunjuk meliputi tiga hal ini yang sudah saya jelaskan dalam contoh ini. Satu contoh saja, nanti kan kita akan bahas yang di sini. Tayyib, paham sampai sini? Ada yang nggak paham? Coba tunjuk jari. Sebelum kita fokus ke kitab ini, saya beri formula dulu yang seperti ini biar antum paham. Jadi nanti semua yang dicontohkan di sini, ya, yang dicontohkan di sini ya meliputi tiga hal ini. Isimnya itu meliputi tiga hal ini. Ya. Atau antum nggak paham ini, sulit banget dipahami, ya udah antum hafal ini saja. Nah, selesai juga bisa. Ya, cukup sampai situ. Ya, baik. Kita mulai masuk ke kitab. Ya.
Antum tirukan ya, apa yang saya sebutkan antum tirukan. Karena bagian daripada belajar bahasa Arab itu adalah bagian yang paling penting dari sisi pengucapan. Jangan sampai salah. Jadi begitu. Taib, antum ikuti apa yang saya sebutkan. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Hada. Hada. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Coba diulang. Ayo bareng-bareng dari awal. Dari awal. Ad-darsul awwalu. Mulai. Ad-darsul awwalu. Hada. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Nah, jadi tujuannya antum ngikutin apa yang saya sebutkan agar supaya tidak salah dalam pengucapan. Biasanya mengucapkan qalamun, mengucapkannya qalamun. Nah, aslinya hada qalamun. Nah, gitu. Nah, di sini di samping antum juga membaca kalimatnya, tapi di situ sudah diperlihatkan gambarnya. Kalau hada baitun, pasti antum akan tahu melihat bahwa gambar itu adalah gambar rumah. Berarti artinya adalah ini rumah. Hada masjidun, maknanya apa? Ini masjid. Hada babun, artinya ini pintu. Hada kitabun, artinya ini buku, ya. Hada qalamun, artinya ini pena ataupun pulpen boleh. Hada miftahun, artinya ini kunci. Hada maktabun, artinya hada sarirun, artinya dipan ataupun tempat tidur, ya. Hada kursiyun, artinya ini kursi, ya, ini kursi. Nah, jadi di sini kita sudah paham, ya, sudah tahu. Kalau misalnya saya menunjuk sesuatu, antum harus hafal. Kalau saya tunjuk ini maktabun, nah, ya, antum harus tahu karena di sini sudah dicontohkan dari sisi gambarnya. Nah, jadi begitu. Paham sampai sini? Insyaallah, ya, insyaallah paham. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah, coba antum buka yang setelahnya. Kalimat mahada. Mahada. Jadi yang kedua. Ma di sini adalah ma istifhamiyah. Ya. Istifhamiyah. Ma di sini adalah istifhamiyah, yaitu kata tanya. Nah, artinya adalah apa? Jadi kalau ma hada
Ya artinya apa ini. Baik ya. Jama istifhamiyah merupakan kata tanya. Maknanya adalah apa? Istifhamiyah. Mimim ya. Enggak jelek-jelek amat kan tulisannya? Ya. Istifhamiyah. Artinya dia adalah kata tanya. Maknanya apa? Jadi dia menanyakan sesuatu, ya, menanyakan sesuatu, dan pastinya nanti ada jawabannya. Sudah? Baik. Antum ikuti apa yang saya ucapkan ya. Ma hada, ma hada, hada baitun. Bisa tahu artinya? Apa ini? Ini adalah rumah. Ya, ini rumah. Ahada baitun, ahada baitun. Na'am, hada baitun. Ada ketambahan di sini kalimat hamzah a. Ada tambahan a. Ya. Ini juga sama, dia disebut hamzatul istifham. Ya. Hamzatul istifham. Yaitu huruf hamzah untuk pertanyaan. Pertanyaan. Nah, bedanya apa antara ini dengan ma? Sama-sama pertanyaan. Ya. Nah, hamzah di sini fungsinya untuk thalabut tasdiq. Apa thalabut tasdiq itu? Meminta kebenaran. Nah, setiap ada hamzah sebagai pertanyaan, ya, maka tujuannya itu untuk meminta kebenaran. Makanya maknanya a ini adalah apakah. Nah, ya, maknanya apakah? Kalau kita contohkan di sini ahada baitun, jadi artinya apa? Apakah ini rumah? Nah. Jadi untuk meminta sebuah kebenaran, apakah ini rumah? Kalau kita syarahkan, apa ini benar-benar rumah? Gitu. Maka jawabannya dua. Bisa na'am, bisa la, atau bisa la. Jadi kalau ada pertanyaan dengan menggunakan hamzah, ya, maka jawabannya adalah bisa na'am, bisa juga la. Ya tergantung. Ya. Kalau memang itu jawabannya, ya antum jawab na'am. Kalau itu bukan jawabannya, ya antum jawablah. Begitu aja.
ketika di sini misal saya mencoba memperlihatkan antum, ahadza baitun, karena memang gambarnya rumah ya antum jawab na'am hadza baitun. Iya, ini rumah. Gitu. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Na'am hadza baitun. Ya, ini rumah. Paham sampai sini? Insyaallah paham ya. Baik, ayo ikuti lagi. Ahadza baitun? Na'am hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La hadza kursiyun. Nah, di sini ya bentuk pengingkaran jawabannya ya. Karena yang digambar adalah gambar kursi. Ketika ditanya ahadza kursiyun, ya pasti orang yang sudah tahu bahwa ahadza sarirun, apakah ini dipan ataupun ranjang, orang yang tahu ini gambarnya kursi akan menolak. Dia akan menjawab la, bukan. Kemudian dia tegaskan hadza kursiyun, ini kursi. Jadi ketika antum tanya seseorang dengan menggunakan hamzah istifham namanya ya, maka jika pertanyaan dia itu memang benar ya, karena pertanyaan ini hanya sifatnya untuk meminta kebenaran, benar atau enggak, maka antum jawabnya na'am. Jika pernyataannya dia itu salah, maka antum jawab salah, nah. Dan antum benarkan bukan ya, ataupun tidak, ini adalah kursi. Ini bukan dipan, tapi ini adalah kursi. Begitu. Paham sampai sini? Paham insyaallah. Kita lanjut. Ahadza miftahun? La hadza qalamun. Artinya, apakah ini kunci? Gambarnya pulpen. Ya antum tolak. Tidak. Ini bukan kunci. Hadza qalamun. Ini adalah pulpen ataupun pena. Gitu. Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Apa ini? Ini adalah bintang. Najmun itu bintang. Nah, taib. Sampai sini paham? Paham insyaallah. Taib. Kita langsung na'am jawabannya. Jawaban untuk pertanyaan. Maksudnya? Oh iya. Na'am itu apakah untuk ditasdik ataupun enggak ada? Na'am ya sebagai jawaban untuk sebuah pertanyaan, ataupun la itu sebagai jawaban. Gitu. Yang jelas antum hanya menjawab na'am ataupun la saja. Nggak usah dipretelin satu-satu mas ya, nggak usah nanti ini ya. Intinya adalah pertanyaan hamzah apakah, jawabannya hanya dua, baik itu la ataupun na'am ya. Jadi begitu saja. Nah. Tayyib, ada lagi yang tanya? Fadhol. Ini meminta kebenaran bahasa Arab Tolabut tasdik. Belum terbiasa dengan tulisan saya. Nah. Tasdiq.
Taib. Ada lagi? Gak ada? Cukup. Kemudian ke halaman berikutnya. Ini ada tamrin. Tamrin itu artinya latihan. Tamrinun itu artinya latihan. Tamrin artinya latihan. Kalau Tamrin City, latihan jadi miskin. Tamrin artinya latihan, ya. Tip, saya akan bertanya untuk yang jawab, ya, sesuai dengan gambar yang ada di buku ini. Mulai dari yang pertama. Ma hada miftahun. Ma hada Ma hada masih yang pertama, belum yang kedua. Saya bilang yang pertama, ya. Tenang, santai, ya. Yang pertama, ma hada. Jangan salah, jangan bilang miftahun, salah. Miftahun, karena setelah ta ada alif, ya. Kemudian yang kedua, ma hada. Yang ketiga, ma hada. Yang keempat, ma hada. Yang kelima, ma hada. Yang keenam, ma hada. Nah, antum bisa praktekkan sama istri antum di rumah. Suruh nunjuk istri antum benda-benda yang ada di rumah. Yang ini saja, jangan di luar dari ini, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya dilihat, ya. Yang tamrin tsani, yaitu latihan yang kedua. Ya. Antum jawab lagi. Ahada baitun? Ahada baitun? Jamil, ya. Kemudian yang kedua, ahada miftahun? Ahada miftahun? Yang ketiga, ahada qamisun? Qamisun. Qamisun. Ahada qamisun? Apa arti qamis? Baju, meja, ya. Bukan gamis kita gamis, ya. Itu. Qamis, baju. Ahada najmun? Ahada najmun? Iya, ya. Jadi antum sudah paham, berarti kalau sudah bisa menjawab, ya. Baik, kemudian ke tamrin yang ketiga, yaqra waktub, baca dan tulis. Sebenarnya lembaran kemarin yang saya berikan ke antum itu saya suruh antum untuk mengharokati, ya. Tadi sudah kita baca bersama-sama, kan? Nah, itu yang kemarin ada yang sudah dikerjakan? Belum? Hah? Sudah? Muskilah kalau sudah. Bukan alhamdulillah. Belum, ya? Nanti dikerjakan nanti. Kerjakan nanti di akhir. Hah? Nanti aja. Karena itu kan ada 3 soal, kan? Ada 3 soal, nanti kita selesaikan dulu. Setelah itu baru sudah untuk kerjakan. Taib. Yang tamrinun tsani, yang tamrinun tsalis, yang ketiga ini kita lewatkan dulu. Ya, kita lewatkan. Lalu kemudian di bawahnya, ya, pembahasan kita yang terakhir yaitu kata man. Man. Man artinya siapa? Ya. Man hada. Dia termasuk juga istifhamiyah.
kata tanya. Maknanya adalah siapa? Taib, bedanya ma dengan man apa? Nah, kalau man itu yang ditanyakan adalah benda yang berakal. Kalau ma menanyakan benda yang tidak berakal. Ma mempertanyakan benda yang tidak berakal. Kalau man itu yang ditanya adalah benda yang berakal. Kenapa saya katakan berakal bukan yang hidup? Karena hewan pun jika ditanya menggunakan ma, bukan menggunakan man. Hewan berakal enggak? Enggak berakal. Hewan tidak berakal, tapi dia diberi otak, tapi dia tidak punya akal. Makanya Allah dalam Al-Quran selalu menyebutkan kal-bahaim, orang-orang yang diberi akal tapi dia tidak menggunakan akalnya. Seperti itu. Jadi begitu. Artinya yang ditanya adalah manusia, baik itu dari profesi ya ataupun nama. Dia menggunakan nama. Baik, atau mengganti. Man hada hada tabibun. Karena yang ada di dalam gambar tersebut ada seseorang yang pakai stetoskop, ya. Berarti dia tabib. Apa makna tabib? Ya, dokter. Dokter. Man hada hada waladun. Nah, karena dalam gambarnya ada gambar manusia terus lagi megang permen. Ya bisa sih ditafsirkan bapak-bapak bisa. Mungkin karena lagi pengen makan permen. Tapi umumnya permen itu dimakan sama anak-anak. Makanya ditunjukkan gambar ini bahwa dia waladun itu anak kecil, anak laki-laki kecil, ya, waladun. Baik, kemudian yang ketiga, man hada hada talibun. Kalimat baru. Maknanya apa talibun? Pelajar. Laki-laki. Di sini ada gambarnya, ya, kayak syekh di sini ya. Ada jenggotnya, pakainya tasnya tas dosen lagi. Tapi ini diibaratkan gambar belajar. Ahada waladun? La hada rajulun. Nah, ada hamzah istifham lagi, ya. Apakah ini, ya, anak laki-laki? Gambarnya sudah beda. Dia menggunakan apa? Menggunakan surban, ya, yang hanya disampaikan dari belakang kemudian ke kedua katifnya ataupun ke kedua pundaknya. Kira-kira ada anak-anak nggak? Kadang anak yang pakai seperti itu. Tapi umumnya ini dipakai oleh orang-orang yang sudah dewasa. Jadi ya, penolakan ini bukan anak-anak. Hada rajulun, bahwa ini adalah laki-laki dewasa. Rajul itu laki-laki dewasa. Ya. Antum rajulun amwalan. Antum laki-laki dewasa apa anak-anak? Antum boleh panggil anak antum ya walad. Bocah sini. Ya walad. Tayyib, ya. Mafhum sampai sini ya. Paham insyaallah ya. Kemudian ke halaman berikutnya. Untuk merealisasikan perbedaan antara ma dan man.
Ikuti. Ma hada? Hada masjidun. Man hada? Hada tajirun. Jadi yang pertama yang ditanyakan adalah benda mati. Dan yang kedua yang ditanyakan adalah berakal. Tajir. Apa mana tajir? Pedagang. Bukan orang kaya ya. Bukan orang kaya. Tapi tajirun itu maknanya pedagang. Karena repot nanti kalau tajir itu maknanya kaya. Kalau kita bahasa Arab kan pedagang itu kaya. Bahasa Arabnya apa? Ya tajirun nanti. Tajirun. Dan kaya maknanya ghaniyun ada lagi. Jadi karena yang ditanya adalah benda hidup dan berakal, maka menggunakan pertanyaan man. Hada kalbun. Apa makna kalbun? Anjing, ya. Dogi, anjing. Ahada kalbun? Apakah ini anjing? Gambarnya apa nih? Ya, mana anjing? La hada kittun. Tidak, ini adalah kucing. Kittun, kucing. Hampir sama dengan bahasa Inggris ya. Cat, kitty, cat, kittun, sama. Kemudian hada himarun. Apa mana himar? Nah, tadi di sholat subuh dibaca ya, kamathalil himari yahmilu asfar. Himar itu keledai, bukan khimar. Nah, himar. Itulah untungnya antum belajar makharijul huruf biar tahu. Jangan sampai antum ngomong sama istri antum, udah pakai himar belum? Hati-hati. Apa himar? Keledai. Istri kita suruh pakai keledai. Tidak ya. Himar adalah keledai. Kalau khimar, hijab, penutup, itu disebut khimar. Jilbab khimar. Ya. Pakai kho. Makanya keluar dari kata itu khomer. Apa arti khomer itu aslinya? Alladhi yughatti al-aqla, yang menutup akal. Makanya disebut khomer, minuman itu. Sehingga khimar itu penutup. Ya penutup apa? Penutup kepala, disebut khimar. Kemudian setelahnya, ahada himarun? Apakah ini keledai? Ya. Kira-kira gambar apa nih? Kuda ya. La hada hisanun. Tidak, bukan. Ini adalah kuda. Hisanun itu adalah kuda. Ini kosakata baru nih, ya, kosakata baru lagi. Ma hada? Hada jamalun. Apa ini? Ini adalah jamal unta. Bukan jamal, tapi jamal. Nama antum siapa akhi? Jamal. Bukan, aslinya jamal. Ya. Karena orang Indonesia manggilnya disingkat aja Jamal. Artinya unta. Seperti kitab itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Makanya kalau kita tidak melihat tulisannya yang benar, kita akan salah menulis. Dan cara melafadzkannya dengan benar pun itu akan salah juga menulis. Kalau saya bilang kitabun, kalau antum tidak paham tulisannya, maka antum akan menulis dengan tulisan kaf, ta sama ba doang. Kitabun. Kan artinya kitab. Begitu, ya. Jamal yang dimaksud di sini adalah unta. Kalau jamal artinya indah.
Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ma hada dikun. Hada dikun. Nah, karena yang ditanya adalah benda yang tidak berakal, yaitu hewan, menggunakan ma. Ya, kemudian dijawab hada dikun. Apa mana dikun? Nah, apa? Ayam cowok itu namanya dikun. Ayam jantan. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Itu yang paling penting. Isim itu ditinjau dari jenis dan jumlahnya itu sering. Sering ini sangat terkait sekali. Kaitannya itu sering dikait-kaitkan dengan setiap kalimat. Contohnya kalau dari jenis mana yang mudzakkar, mana yang perempuan muannas, itu sering dikaitkan. Gitu. Nah, makanya dikun di sini adalah jantan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Man hada? Hada mudarrisun. Karena yang ditanya berakal menggunakan man. Kemudian mudarrisun. Mana mudarrisun? Pengajar, guru ataupun pengajar laki-laki. Baik, berikutnya. Ahada qamisun? Ahada qamisun? La, hada mindilun. Apakah ini qamis, meja? La, tidak. Hada mindilun. Apa mindil? Sapu tangan boleh, serbet boleh, ataupun nggak ada ya, lap boleh, tisu juga boleh. Tisu itu juga disebut mindil. Taib. Nah, inilah pelajaran kita yang pertama. Pelajaran yang pertama masih terkait dengan kata hada, kemudian ma hada, serta man hada. Taib, sampai sini bisa dipahami. Jadi semua isim setelah hada itu pasti dia dekat dan pasti dia mudzakkar serta pasti dia jumlahnya satu. Sudah begitu. Ya. Jumlahnya satu. Itu yang penting. Baik, paham? Insyaallah paham? Baik. 10 menit antum harokati yang ada di kertas itu dengan menutup buku. Buku ditutup. Kitab antum tutup, kemudian antum harokati. Ingat ya, akhir kata harus bertanwin, dhammaten. Kalau kaulun ya kal, ya, dengan dhammaten. Ya. Jadi itulah di antara keutamaan kita belajar Durusullah itu adalah agar supaya kita bisa membaca dan menghormati alam. Kira-kira mudah Pak Susah tadi dan harokati? Bisa gampang. Padahal yang sebelumnya sudah diajarkan kan? Itu sebelumnya sudah kita suruh baca. Saya suruh baca, antum semuanya ngikutin apa yang saya ucapkan. Tinggal setelahnya mempraktekkan secara tulisan. Itulah bahasa Arab. Sepandai apapun dia paham kaedahnya, kalau dia nggak punya kosakata dan nggak banyak kosakata serta nggak pernah kenal kosakata, mana mungkin dia bisa membaca Al-Quran? Nggak bisa. Makanya dalam Durusullah ini pelan-pelan kita diajarkan satu dari sisi pengucapan, yang kedua dari sisi kaidah, dan yang ketiga adalah bagaimana cara bisa membaca yang tidak diharokati dan kita juga paham maknanya. Itu. Makanya pelan-pelan. Mungkin ada di antara antum bosan ini, baru saja untuk ikut sudah membosankan. Cuma
teman sebegini-begini aja yang dibahas ada. Karena tujuannya itu pelan-pelan nanti akan ketemu apa yang kita inginkan dan apa yang kita tanyakan akan ketemu. Makanya istiqomah. Ada yang nggak hadir dari ini? Yang kemarin hadir? Ada ya? Banyak? Apa? Ya, mudah-mudahan benar-benar itu insyaallah. Baik, inilah pelajaran yang pertama dalam durusul lughah Arabiyah. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada ini ada lagi yang kita yang kertas masih ada.